Shalom Bapak Ibu Saudara. Pada pagi hari ini kita dalam keadaan diberkati Tuhan, sehat, kuat di dalam Tuhan, amin. Dan kalau kita hidup hari ini, pada pagi hari ini, semuanya karena kasih kemurahan Tuhan. Dikatakan pujian tadi, gandul Gusti setiap hari, amin. Masalah, tantangan, pencobaan, ujian boleh datang, tetapi kalau kita tetap gandul Gusti, kita akan melihat pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Dan hari ini kita hidup di penghujung akhir zaman. Artinya sebentar lagi Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita. Amin. Siapa yang rindu bertemu dengan Tuhan? Siapa yang rindu diangkat oleh Tuhan bersama-sama Tuhan masuk dalam kerajaan surga? Itu setiap kerinduan kita. Tetapi kalau kita lihat dunia, kita akan lihat mereka berlomba-lomba, bekerja keras, menemukan teknologi yang tercanggih. Bahkan kalau boleh, manusia tidak boleh mati. Tetapi itu menyalahi kodrat yang Tuhan berikan dalam setiap hidup kita. Kita akan membaca 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai yang ke-11. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai yang ke-11. Beginilah firman Tuhan. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah, jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirakan iman dan kasih, dan bertopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah telah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Jadi hari-hari ini kita diperhadapkan dengan teknologi yang canggih. Kita diperhadapkan dengan sesuatu yang mungkin membuat manusia terlena. Manusia mengandalkan kekuatannya sendiri. Manusia menciptakan sesuatu yang menyerupai Tuhan. Tetapi itu terjadi seperti zaman Nuh, ketika kebobrokan manusia bertambah luar biasa. Tuhan sedang melihat isi dunia. Begitu juga dengan zaman sekarang, terjadi kejahatan yang luar biasa. Muncul nabi-nabi palsu, muncul orang-orang penyesat yang menyesatkan bukan hanya kekristenan, tetapi agama-agama lain juga muncul penyesat-penyesat. Bahkan peperangan, kekacauan, bencana alam. Bahkan kalau kita lihat, mungkin ada saudara-saudara kita yang dulunya setia kepada Tuhan, hari ini hilang dari peredaran. Hari ini murtad, meninggalkan Tuhan, tidak Tuhan-Tuhanan, tidak Yesus-Yesusan. Karena apa? Kecewa dengan seseorang, mungkin kecewa dengan sesama jemaat, mungkin kecewa dengan saudara,
mungkin kecewa dengan gembala. Itu yang terjadi hari ini. Tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, diperingatkan oleh Tuhan pada pagi hari ini, apa yang harus dilakukan orang-orang percaya. Dikatakan ayat yang ke-6 tadi, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Ayat ini bukan melarang kita tidur secara fisik, saudara. Tetapi ayat ini katakan, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain. Orang-orang lain adalah orang-orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Mereka mengejar duniawi, mereka mengejar keinginan daging mereka, mereka mengejar sesuatu yang fana. Tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak boleh tidur. Tetapi apa, saudara? Berjaga-jaga dan sadar. Pada pagi hari ini mungkin ada yang tidak sadar. Semua sadar, amin. Kalau tidak sadar mungkin saudara tidak bisa ada di tempat ini. Mungkin kalian yang ngantuk, yang tidur, tolong dibangunkan Bapak Saudara. Kita harus sadar, berjaga-jaga. Artinya kita tidak terlena dengan apa yang ada di dalam dunia ini. Kekayaan, jabatan, mungkin sesuatu yang mengenakan daging, kita tidak terlena, saudara. Tetapi kita terus berjaga-jaga. Untuk apa, saudara? Menghadap Tuhan. Karena kedatangan Tuhan, tidak ada manusia satupun yang tahu. Bahkan Tuhan Yesus katakan, aku pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Pada pagi hari ini mungkin kalau Tuhan Yesus datang, siapkah saudara? Kalau saudara hari ini Tuhan Yesus datang, siapkah saudara? Kita harus siap, karena apa? Kita sebagai anak-anak terang, dikatakan dulunya kita kegelapan, orang-orang kegelapan. Tetapi sekarang ketika kita mengenal Tuhan Yesus, kita menjadi orang-orang siang, orang-orang terang. Di mana ketika kita hadir, kita harus menjadi terang. Mungkin di lingkungan sosial kita, mungkin di lingkungan keluarga kita, mungkin di lingkungan sekolah, mungkin di lingkungan jemaat Tuhan, kita menjadi terang, saudara. Dalam artian di mana kita, kalau kita hadir, kita akan menerangi orang yang berada di kegelapan. Karena apa? Terang Kristus ada dalam hidup kita. Artinya hidup kita selalu diubahkan oleh Tuhan. Hidup kita selalu diterangi oleh firman Tuhan. Karena apa? Pergaulan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan itu menentukan di mana kita hidup. Hubungan dengan Tuhan itu menentukan di mana kita bertindak, melakukan segala sesuatu, sehingga orang lain akan melihat kita dan memuliakan Bapa yang di surga. Pada pagi hari ini, apa yang menjadi pergumulan saudara? Apa yang menjadi persoalan dalam kehidupan ini? Predikat saudara sebagai anak-anak terang harus ada. Predikat saudara menjadi anak-anak terang harus muncul di tengah-tengah dunia yang semakin gelap. Dikatakan firman Tuhan, dunia menuju kepada kegelapan. Tetapi kita sebagai anak-anak terang, kita harus tetap berjaga-jaga dan sadar. Siapa kita? Orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus, yang mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Itu semua karena anugerah, kasih karunia, bukan karena usaha kita. Oleh sebab itu, berjaga-jaga dan sadar. Sadari bahwa hidup saudara berarti. Hidup saudara diperhitungkan oleh Tuhan. Mungkin saudara diremehkan, mungkin saudara tidak diperhitungkan di antara saudara, mungkin saudara tidak diakui, mungkin saudara tidak diperhitungkan dalam hidup ini. Tetapi ada satu pribadi yang sedang memandang saudara pada pagi hari ini, yaitu namanya Yesus Kristus. Oleh sebab itu, apa yang dilakukan orang percaya ketika kita menghadapi hari Tuhan, menjelang hari Tuhan yang mendekat, berjaga-jaga dan sadar. Sadar bahwa hidup ini adalah anugerah. Sadar bahwa hidup ini semuanya karena pertolongan Tuhan. Mungkin saudara punya pengetahuan,
Saudara punya kekayaan yang luar biasa, tetapi semuanya akan kita tinggalkan ketika kita menghadap Tuhan. Ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, yang mati dibangkitkan, yang hidup, saudara yang masih hidup diubahkan untuk kita naik di atas awan-awan yang permai bersama-sama dengan Tuhan. Oleh sebab itu penderitaan, tantangan, sakit, penyakit yang ada di dunia ini tidak akan bisa memisahkan kasih Tuhan, tetapi akan menjadi pendorong, menjadi semangat untuk kita terus mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Karena apa, saudara? Dikatakan dalam ayat yang kedua dikatakan, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Diibaratkan hari Tuhan itu seperti pencuri. Siapa yang tahu pencuri itu akan datang di dalam rumah seseorang? Secara tiba-tiba pencuri itu datang. Tapi kalau tuan rumah itu tahu pencuri itu akan datang, dia akan berjaga-jaga. Mungkin tidak tidur, mungkin mempersiapkan alat untuk memukul pencuri itu. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjelang hari Tuhan yang datang, kita harus berjaga-jaga. Dikatakan dalam yang ketiga, dikatakan apabila mereka mengatakan semuanya damai, aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Ibu-ibu yang merasakan, yang sudah mengalami melahirkan anak, ibu-ibu tahu bagaimana rasanya. Mungkin tidak tahu kapan akan melahirkan. Begitu juga dengan kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang terang. Kita harus bersiap siaga, berjaga-jaga. Mungkin kalau ibu-ibu akan melahirkan, dia akan mempersiapkan apa-apa yang menjadi kebutuhan untuk melahirkan seorang anak. Saya juga punya 2 anak, di mana yang pertama lahirnya malam jam 12 malam, yang kedua lahirnya setengah 6 atau jam 6 pagi. Tidak bisa diprediksi, saudara. Tetapi hari ini mungkin ada modern, sesar, nah itu bisa diprediksi, saudara. Tetapi kedatangan Tuhan tidak bisa diprediksi oleh siapapun. Oleh sebab itu, dalam kehidupan ini, kalau saudara merasa aku tahu segalanya, aku orang yang pandai, aku orang yang mempunyai segalanya, tetapi saudara tidak bisa mengetahui hari Tuhan itu datang. Dimana ketika Tuhan itu datang, dia akan, malaikat Tuhan meniup trompetnya, sangkakalanya, yang mati dibangkitkan, yang masih hidup diubahkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu kita percaya kepada Tuhan tidak sia-sia. Bukan hanya kita hidup enak selama kita masih hidup, tetapi janji Tuhan kepada kita sebagai orang percaya, Tuhan menjamin hidup kita bahkan sampai masuk ke dalam kekekalan bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Mungkin bagaimana keadaan surga, kita sendiri juga belum tahu, tetapi kita punya iman. Di dalam kerajaan surga tidak ada sakit penyakit, di dalam kerajaan surga tidak ada sengsara, air mata, tetapi hanya sukacita. Kalau kita ada di dunia ini merasakan air mata, lembah kekelaman, ujian, tantangan, tetapi ketika kita berada di dalam kerajaan surga, kita tidak akan merasakan apa-apa, saudara, tetapi kita akan merasakan damai sejahtera. Dikatakan damai yang sesungguhnya adalah damai bersama dengan Bapa di surga. Yang kedua, saudara, apa yang harus dilakukan orang percaya? Kita harus punya iman, pengharapan, dan kasih. Kita harus tetap menjaga iman kita, apapun yang terjadi, iman kita tetap kepada Tuhan Yesus. Amin. Apapun yang terjadi, kita harus saling mengasihi. Apapun yang terjadi, kita punya pengharapan yang pasti. Dunia tidak punya pengharapan setelah mati mau kemana. Mereka masih bertanya-tanya, tunjukkanlah jalan lurus itu. Tetapi kita percaya, kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan, kita punya kunci kerajaan surga, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Amin. Oleh sebab itu jangan goyah.
Kita harus punya iman yang mantap di hadapan Tuhan. Mungkin banyak tawaran-tawaran secara daging mengenakan daging kita untuk kita tinggalkan iman. Bahkan dulu ada jemaat di tempat ini, usia sudah tua, akhirnya dia sakit, dia punya anak yang non-Kristen, dia katakan, "Bu, kembali aja kepada agamamu yang lama." Dan akhirnya ibu ini kembali memeluk agama yang lama, saudara. Tetapi ketika bertemu, dia katakan, "Meskipun aku melakukan agamaku, aku tetap percaya Yesus." Ya, kita sama-sama doakan supaya ibu ini bertemu dengan Tuhan Yesus. Akhirnya meninggal, saudara. Jadi tawaran-tawaran banyak. Ada juga yang menawarkan, yang masih nganggur, dia katakan, "Kamu dapat, saya beri pekerjaan ini, tetapi harus kamu tinggalkan agamamu." Kalau kita percaya kepada Tuhan, akhirnya kita tinggalkan Tuhan, itu sia-sia. Karena apa, saudara? Kita lepaskan pengharapan kita. Kita lepaskan janji Tuhan yang besar itu, masuk ke dalam kerajaan surga yang mulia. Bertahun-tahun mungkin kita mengiring Tuhan, tetapi akhir hidupnya tinggalkan Tuhan, sia-sia. Tetapi baiklah kita pada pagi hari ini sama-sama belajar bahwa kalau kita percaya Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Dikatakan pujian, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Pujian ini mengatakan sekali Yesus tetap Yesus. Sekali kita menjadi anak terang, anak siang, kita tetap menjadi anak kerajaan, bertemu muka dengan Tuhan. Yang kedua, saudara, yang ketiga, dikatakan dalam ayat yang ke-11 tadi, 1 Tesalonika 5 ayat 11, "Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan." Setiap kita ada di tempat ini merupakan keluarga kerajaan Allah. Amin. Bukan lagi orang lain, tetapi kita keluarga besar. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain. Bukan masalah usia, bukan masalah saudara pintar atau tidak pintar, tetapi apabila ada seseorang yang salah, nasihati, saudara. Jangan kita mencemooh mereka. Karena apa? Firman Tuhan jelas menasihatkan, nasihatilah seorang akan yang lain. Jadi bukan malah dijatuhkan, saudara. Dan saling membangunlah, bukan menjatuhkan, saling membangun. Artinya kita berjemaat Tuhan di tempat ini bukan saling penggesek, tetapi firman Tuhan jelas katakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia, tetapi tujuannya bukan untuk mereka jatuh, tetapi tujuannya agar mereka secara dewasa, secara rohani. Kita saling bertumbuh, kita saling menguatkan, kita saling membangun sebagai tubuh Kristus. Karena apa? Kristus sebagai kepala, kita sebagai anggota tubuhnya. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, mungkin ada saudara yang merasa, aku hidup sendirian, aku merasakan ini sendirian. Tetapi di dalam kerajaan surga, di dalam keluarga besar GBT Christ Shalom pada pagi hari kita, Tuhan jelas katakan saling membangun, saling menasihati, bahkan saling menguatkan yang satu dengan yang lainnya. Mungkin ada yang lemah, kita kuatkan. Mungkin ada yang sakit, kita sama-sama doakan. Mungkin dalam pergumulan kita sama-sama menguatkan supaya mereka kuat di dalam Tuhan. Karena apa? Untuk kita menghadap kepada Tuhan, kita harus tetap beriman. Kita harus kuat di dalam Tuhan Yesus. Supaya apa? Kita sama-sama bukan hanya bertemu sebagai saudara, keluarga besar di dunia, tetapi kita juga bertemu sebagai keluarga besar dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, saudara, pada pagi hari ini kita mau belajar bahwa kalau kita hidup sebagai anak-anak terang, yang pertama, menghadapi hari Tuhan yang akan datang. Yang pertama, kita harus sadar dan berjaga-jaga. Yang kedua, kita harus punya iman, pengharapan dan kasih. Yang ketiga,
kita harus saling menasihati, saling melengkapi, saling membangun, bahkan saling membantu di dalam kekurangan saudara-saudara kita, sehingga mereka menerima kebaikan yang dari Tuhan. Pada pagi hari ini, kalau Tuhan ajarkan pelajaran yang sungguh berarti bagi kita, baiklah kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan beri. Baiklah kita terus mengiring Tuhan sampai menutup mata. Tema ini sudah dipelajari beberapa tahun yang lalu oleh Bapak Gembala selama setahun penuh. Bersiaplah untuk bertemu Tuhanmu. Dan di sini kita juga tidak tahu sampai kapan kita hidup, sampai kapan kita boleh bersama-sama dengan saudara kita di tempat ini. Di dalam tema setahun penuh yang sudah dirancangkan oleh Bapak Gembala waktu itu, banyak jemaat Tuhan yang pulang. Dan akhirnya Bapak Gembala pun pulang menghadap Bapa di surga. Tetapi kita rindu, setiap kita yang masih hidup, kita berpegang teguh kepada ajaran Tuhan, di mana kita harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga bukan artinya kita terus enak-enak hidup semau kita sendiri, tetapi kita sebagai orang percaya, kita berjaga-jaga berdoa supaya kita kuat menghadapi apapun, supaya kita kuat menghadapi situasi apapun. Karena hari ini kita diperhadapkan dengan sesuatu yang tidak mudah. Pengusaha-pengusaha semua sambat, saudara. Keadaan sepi, tapi kita percaya orang yang diberkati Tuhan adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Ketika saudara menghadapi pergumulan dalam ekonomi, kita percaya ada tangan Tuhan yang selalu memberikan pertolongan bagi kita. Amin. Oleh sebab itu firman Tuhan yang singkat ini dapat memberikan saudara kekuatan. Hidup kita singkat, tetapi kita boleh berjaga-jaga, sadar kita punya iman, pengharapan dan kasih. Yang selanjutnya kita saling menasihati dan membantu, menguatkan supaya kita kuat dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, kami persilakan pemain musik untuk tampil ke depan. Kita pujikan zaman sekarang berjagalah. Pujian kuno, pujian yang lama, tapi memberikan dorongan, memberikan kita semangat untuk kita berjaga-jaga. Berjaga
Itulah adalah penggenapan firman Tuhan untuk kita terus berjaga-jaga sambil berdoa, karena kedatangan Tuhan tidak lama lagi untuk memberikan saudara upaya Dia janjikan bagi setiap kita. Biarlah kita perlindungan pada sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, dengar sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda, berlindunglah, berlindunglah dalam sabda, berlindunglah, berlindunglah dalam sabda Allah. Firman-Mu sudah berhenti berbicara bagi setiap kami Tuhan. Biarlah firman menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan, mengingatkan setiap kami bahwa hidup yang kami hidupi bukan kami berfoya-foya menikmati hidup dengan sembarangan Tuhan, tetapi kedatangan Tuhan yang kedua kali semakin mendekat. Oleh sebab itu Tuhan, kami harus berjaga-jaga, waspada, untuk supaya kami boleh masuk di dalam kerajaan-Mu yang kekal dan mulia ya Tuhan. Ajar setiap kami Tuhan pada pagi hari ini sebagai jemaat Tuhan untuk saling membantu, saling menguatkan setiap jemaat pribadi lepas pribadi Tuhan, sehingga kami kuat menghadapi apapun bersama dengan keluarga besar kerajaan Allah di tempat ini ya Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu mengandalkan Engkau, untuk kami berdoa punya hubungan yang intim dengan Engkau, sehingga kami kuat menghadapi apapun ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau. Berkati setiap tangan-tangan yang mempersembahkan korban buat Engkau Tuhan. Biarlah mereka diberkati luar biasa dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan acara selanjutnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami kembalikan. Puji nama Tuhan, haleluya. Kita sudah menerima berkat yang luar biasa, saudara. Ini saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan angkat satu pujian, Tuhan menetapkan. Silakan yang bertugas untuk persembahan. Puji nama Tuhan.